Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menampilkan hasil demonstrasi kontekstual modul 3.2 analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, saya Riris Rohmalina, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Saya dibimbing oleh fasilitator saya yaitu Bapak Kartono dan pengajar praktik saya Bapak Mulyono. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Jawaban untuk soal yang pertama yaitu visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang selamat dan bahagia melalui penanaman karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Soal nomor 2, prakarsa perubahan yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang ketiga, pertanyaan utama. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tahapan bagja yang pertama B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan, yaitu membuat dialog dengan rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Berikutnya, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Apa yang membuat murid nyaman dan senang belajar? 2. Suasana kelas seperti apa yang dapat membuat murid nyaman dan senang belajar? Tindakan atau penyelidikan yang pertama membuat pertanyaan pemantik yaitu penyemangat belajar. Yang kedua, menanyakan apa yang muncul di pikiran murid ketika membaca penyemangat belajar. 3. Mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Keempat, mengajak murid mengambil pengalaman dari kelas lain untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat belajar. Berikutnya G. Gali mimpi. Pertanyaan, kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar murid? Tindakan atau penyelidikan, pertama meminta murid membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar dengan menutup mata. Yang kedua, meminta murid menggambarkan kelas yang diimpikan. Ketiga, meminta murid mempresentasikan gambar kelas yang diimpikan di depan kelas.
Berikutnya J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana menentukan kebutuhan untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yaitu mengajak murid berkontribusi menentukan kebutuhan menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Berikutnya A, atur eksekusi. Pertanyaan 1. Siapa saja yang berperan dan terlibat dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? 2. Kapan waktu untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakan atau penyelidikan yang pertama memberi kesempatan kepada murid untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok. 2. Membuat kesepakatan dengan murid kapan waktu untuk memulai mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Soal berikutnya, peran pemimpin. Yang pertama, guru menjadi pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 2. Guru menjadi pemimpin pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Berikutnya modal utama yang dimanfaatkan guru yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal politik, 4. Modal fisik. Modal manusia yang dimanfaatkan ibu guru dalam video adalah rekan sejawat dan murid. Hal ini tergambar saat guru berkolaborasi merumuskan pertanyaan utama prakarsa perubahan. Selain itu, guru juga meminta murid untuk terlibat aktif mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal sosial tergambar dengan terciptanya kerjasama yang baik antara murid yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan serta menumbuhkan semangat belajar. Modal politik tergambar saat ibu guru memiliki strategi dan terobosan saat memberikan keputusan dengan mengadakan kunjungan ke kelas yang lain tanpa menimbulkan keributan dan berjalan secara kondusif. Modal fisik tergambarkan saat ibu guru memanfaatkan ruang kelas yaitu kelas sendiri dan kelas lain dan sarana prasarana di kelas dan kelas lain sebagai sumber dan media belajar. Manajemen adalah keefektifan dalam menaiki tangga kesuksesan. Kepemimpinan menentukan apakah tangga tersebut bersandar pada tembok yang kokoh. Stephen Covey. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.